Aku punya atu. Aku punya atu. Oh, atu tuh orang Lampung ya, saya baru ingat. Atu tuh teteh kalau nggak salah ya. Hah? Yo teteh tuh. Hah? Atu. Aku punya atu, kakek berarti ya. Aku punya atu, kakek berarti. Aku punya atu yang sudah 11 tahun baru diberi anak. Lah kepiye itu kakek diberi anak kepiye? Teteh. Kok Kang Aden tahu? Saya dulu pernah aku. Oh, cukup tabok loh. Jadi nggak. Namun sempat meninggal dan dinazar. Oh ini yang tadi matur dia nangis bingung deh. Ayah meninggal dan dinazarkan ikut zikir bareng Kiai Raden Sumatra. Seketika anaknya nangis atau hidup kembali. Namun tanggapan saudara-saudaranya itu sihir. Bagaimana nyikapinya? Anaknya dia 11 tahun nggak punya anak. Alhamdulillah istiqomah di sini punya anak. Begitu punya anak meninggal anaknya itu. Akhirnya apa kakaknya apa saudaranya itu bilang sudah nazar ayo nak tak ajak tempatnya Kang Aden, tak ajak tempat Kang Aden, ikut manakib, ikut mana spontan anak ini nangis. Apa anak ini langsung spontan nangis gitu. Oh saudara-saudara itu sudah disiapin orang habis dimandiin kok itu tinggal dikafani itu bangun kaget. Wah luar biasa. Alhasil apa? Ya itu tadi saudaranya bilang ini sihirnya Raden Sumatra. Akhirnya dia minta tanggapan bagaimana. Saya cukup sederhana saja nikahnya. Sebaik apapun saya di mata orang pembenci, saya buruk. Seburuk apa saya di mata para pencinta, saya baik-baik saja. Paham ya? Jadi tidak perlu menjelaskan itu kenapa dan seperti apa. Paham? Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW begitu sempurna, satu-satunya dirajai para nabi, bukan para makhluk, tapi segitunya di mata Abu Jahal Nabi Muhammad SAW sangat buruk di pandangannya Abu Jahal. Jadi ya sudah, semuanya apa tingkah pola itu pasti dianggap buruk bagi orang yang tidak menyukai. Lah kenapa harus kita mendengarkan? Maka yang perlu sampai pahamkan, siapa saja yang mendengarkan omongan orang lain, omongan buruknya orang lain tentangmu, kamu mendengarkannya saja, itu samanya kamu tidak menghargai diri. Yang nazar ini saya atau si ibu ini? Yang nazar saya apa ibu ini? Ibu itu saya nggak pernah memerintah nyuruh, tidak pernah. Spontan dia seperti itu. Itu rombongan juga siapa Bu Rumini itu asal Tomini Tini Rumini itu ada itu bisa sampai tanya tahun berapa itu pun kejadian begitu. Nggak ketemu saya waktu itu lagi keluar kota bingung, sudah digawa tempat ada. Ayo saya bawa, anaknya sudah meninggal dibawa di sini. Lah suruh ngapain kalau sudah meninggal? Tapi karena apa? Sebenarnya itu karena berkah hakikatnya seorang cintanya ibu, disambungi cintanya dengan kekasihnya Allah sehingga disatukan. Paham ya? Tiba-tiba istrimu mati. Tak boleh nikah ini orang efek. Paham? Masa gawe tanjak nih gini ngerti? Orang efek. Jadi seperti itu jangan salah disalahpahamkan. Sebenarnya di dalam anak Nasrani tidak boleh ada menceritakan berlebihan tentang saya. Apa yang kalian lihat? Apa yang banyak orang yang kabur? Anak Serambi itu tidak boleh banyak cerita. Tapi karena memang orang fakta melihat ABC begitu sehingga terlalu berlebihan mungkin karena saking cinta. Sehingga terdengar orang yang tidak suka ini tidak akan percaya. Jadi tidak perlu kalian menceritakan sesuatu apa yang ada di sini penuh baro. Paham ya? Buat kita yakin, buat mereka itu biasa, sihir, sulap, ini sudah. Nggak perlu menjelaskan. Kalau nggak perlu menjelaskan dengan lalat, kalau bunga itu lebih baik daripada sampah. Ngerti sampah? Iya. Iya katanya. Karena memang kalian sampah, jadi tahu aja itu. Itu ada tuh di Tintin. Tanya saja itu hadir itu sering ikut masak. Itu saudaranya itu orang daerah itu. Saya lupa tahun berapa, tanya saja pada. Saya nggak ngapa-ngapain loh, di Serambi itu nggak ada apa-apa loh. Apa ada reklame pengobatan? Apa ada reklame tabib? Apa ada pelang hotenan?
Tidak ada. Paham ya? Margono ada kan? Ibunya masih? Jawabnya nggak ada. Sisa ibu gitu ya. Orang tuanya masih nggak ada gitu. Kan saya terkenalin kan, wong goblok terkenal saya gitu. Jadi kulo dulu. Apa ini lah? Apa sampean ngatur yang aku bayar? Jelaskan kepada saya, siapa yang membayar? Siapa yang meminta anggaranmu? Siapa yang meminta uang kepadamu? Jelaskan. Atau keluarga saya? Jelaskan kepada saya. Kalau ada 1000 perak yang di sini ada harta haram yang tercampur, katakan kepada saya yang mana. Waktu itu pernah Mas Anjur laporan ada berapa puluh sak semen atau berapa ratus sak semen. Lantas memberitahu ini semen, langsung saya bilang mana? Bongkar. Saya bilang begitu. Paham ya? Malam Jumat kemarin saya diberikan anggaran dengan 10. Orangnya hadir di sini. Itu saya diberi 300 juta. Dia cerita dengan saya punya uang untuk saya sedekahkan. Di mana yang paling baik yang saya sedekahkan? Saya katakan ibumu. Tapi ibu saya semua sudah terjamin. Istrimu, istri juga. Lantas tetangga saudara dia berkatakan saya ingin bersedekah kepada Raden Sultan. Alhasil kepotong obrolan itu. Akhirnya gelombang kedua anak saya laporan. Orang ini mau ngasih anggaran 300. Padahal saya sangat membutuhkan uang itu. Apa saya terima? Oh iya. Anak-anak saya begitu ngomong. Saya sangat membutuhkan uang itu. Apalagi ini sekedar menghadapi ngecor. Paham? Ngecor itu tidak cukup anggaran 1,5 miliar. Ngecornya saja. Apalagi Mas Anjur tadi sore baru laporan. Yang artinya apa? Tidak saya terima. Oh, saya bilang sudah gunakan saja yang lainnya. Padahal sangat sekali saya ingin mengambil uang itu. Kenapa? Karena di hati saya berharap dia ingin membantu saya. Ketika itu Allah kabulkan. Akhirnya orang ini benar-benar memberi saya 300 juta. Alhasil saya tidak menerima kalau di hati saya berharap kepada makhluk. Saya sedang berlatih. Karena apa? Mungkin kalian tidak paham seperti ini. Tapi barokah tidak pernah bisa ternodai. Kalian mungkin bisa saya bohongi. Tapi barokah tidak pernah bisa bohong. Paham? Akhirnya sudah saya tahan sampai ngelus dada. Ya Allah, ya Allah, emane gitu. Karena memang pas dia ngobrol saya langsung terlintas. Ya Allah, ya ya. Sudah. Saya berharap dia memberi saya. Ketika gelombang kedua masuk gelombang kedua setelah habis acara ini dia benar-benar memberi. Dari situlah ujian saya. Lalu saya bilang berikan yang lebih manfaat atau gunakan yang lebih manfaat atau berikan yang lebih membutuhkan. Saya bilang begitu. Padahal saya ingin sekali. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba kayak Ami tadi laporan, Kiai, apa? Ini dari Kalimantan. Saya lupa Kalimantan mana Ami laporan. Nggak apa? Minta nomor apa? Aku nomor rekening. Aku hafal nomor rekening pulang apa? Ini ada yang mau ngirim buat. Langsung aku seger. Iya. Enggak aku ngomong. Nah ini kan nggak berharap, nah tak terima. Saya dikasih tanah, terus tiba-tiba nggak berharap jadi tak terima. Di Selikur itu samping agam itu ya, ada orang Cina ngasih saya berharap. Dia bilang ini tanah saya di sini loh Kiai, ini mau saya jual. Oh, piro iya larang-larang aku jadi butuh tenang. Lah aku ngomong ini ki berharap di kayak tiba lo beneran deh ini. Eri yo aku nggak berani. Jadi kalau nih nggak tak terima aja tersinggung. Aku cek belajar, nyucek no hati, ben kersane nggak ono mah. Paham ya? Udah sosokan. Alhasil itu mau. Dari yo piro sekian wis itu. Aku ora apal rekeningnya jauh wis. Ami laporan, iki ada tanah yang ini mau dijual. Wah aku langsung menang. Ya Allah, jani memang aku biar ngarep tanah serandiku arep tak luas meneh guna parkir. Bening kono khusus untuk jamaah karena itu untuk telung lantai itu ya kalau cuma hanya 50 sampai 80 ribu insya Allah cukup. Insya Allah bahkan itu besok tak cukup insya Allah.